Ambisi Presiden Joko Widodo menggenjot investasi dengan mengobrol izin pertambangan makin hari makin terasa punya motif lain, membuka kesempatan bagi praktik korupsi melalui para pelaksana tugas. Salah satu pelaksana tugas itu adalah Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Selain menjabat Menteri, Bahlil adalah Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi. Jokowi membekali Bahlil dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Peraturan ini memberi kewenangan kepada Menteri Bahlil mencabut izin pertambangan yang tidak produktif. Investigasi majalah ini menemukan Bahlil tebang pilih membatalkan atau mencabut izin usaha tambang. Meski tak produktif, izin perusahaannya sendiri masih hidup. Selain mencabut izin usaha tambang, Menteri Bahlil juga mendapat kewenangan menghidupkannya kembali. Investigasi Tempo menemukan ada permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Di era pemerintahan Jokowi, korupsi bisa berjubah investasi. Simak opini Tempo selengkapnya di majalah.tempo.co. Uang semir izin tambang Menteri Bahlil. Banyak kasus ketika kemudian diungkap, kasus-kasus besar gitu, dibahas di investigasi di Tempo. Ketika saya waktu jadi penyelidik, saya memverifikasi dalam konteks penegakan hukum, itu rata-rata terkonfirmasi benar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan isu yang lagi banyak dibahas. Tentunya kita berkesempatan untuk berbincangnya dengan Pak Bambang Wijayanto. Waduh, Pak BW, apa kabar Pak BW? Sehat Pak BW? Sehat dan waras. Pertama tentunya saya memulainya dengan ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke Tempo Pak BW. Oh iya betul. Tempo ulang tahun ke-53. Ya semoga semakin kritis, berani dan lugas ya. Dan selama ini memang Tempo nampak lugas. Salah satu media terdepan dalam karya investigasi jurnalistik ya. Ya. Tapi kemarin baru dapat hadiah tuh Tempo Mas. Apa itu? Dilaporkan ke Dewan Pers oleh Pak Bahlil. Iya. Itu menarik gitu. Karena investigasi yang mendalam sekali. Iya. Yang dia bahas itu adalah terkait dengan masalah pertambangan Mbak Bewi. Itu menarik sekali. Saya tadi coba baca-baca terkait dengan Perpres nomor 70 tahun 2023. Ternyata baru ditandatangani oleh Pak Presiden tanggal 16 Oktober ya 2023. Belum lama itu mestinya. Dan Perpres itu menjadi sorotan karena memberikan kewenangan lah gitu ya kepada satuan tugas untuk percepatan investasi yang ketuanya dirangkap oleh Pak Bahlil ya sebagai Menteri Investasi gitu ya Pak BW ya. Dan yang menarik adalah kewenangannya yang bisa kemudian merekomendasi untuk mencabut izin gitu dan menghidupkan kembali izin. Ini yang menarik dan potensi korupsinya itu Pak BW karena itu kan sangat rentan sekali terjadi praktek korupsi di hal seperti itu. Pak BW gimana melihat pembahasan soal itu? Pertama begini Mas, ngomongin Tempus dulu. Oke. Kalau periode waktunya menjadi menarik kalau betul Oktober 2023. Oktober, saya udah baca tadi. Oktober 2023 itu memang saat itu sedang ada persiapan yang intensif soal Pilpres, soal macam-macam gitu, harus dikasih konteks itu Mas. Betul. Iya. Nah itu kan konteksnya itu. Terus sudah gitu kalau saya kasih konteks politik yang lainnya adalah kalau ada kewenangan atau otoritas dari ESDM, SDM basisnya undang-undang, dan ESDM itu adalah menterinya representasi dari PDIP, nah gitu. Jadi lebih menarik lagi tuh. Iya, kayak diambil ya kewenangannya. Ya. Kayak gitu. Iya, Jadi kesan saya ada isu kayak gitu juga tuh. Sekarang kalau tadi kan Mas Novel udah mulai masuk, apakah ini kan otoritasnya dari SDM, terus dengan Perpres itu seolah-olah mengambil alih itu. Dia boleh mencabut dan boleh menghidupkan kembali. Betul. Padahal untuk mencabut dan menghidupkan kembali itu harus ada due diligence prosesnya, Mas. Iya. Nah itu yang feeling saya kalau kaitkan ke Tempo mencoba mengklarifikasi dan memvalidasi apakah proses
untuk mencabut dan memberikannya kembali, menghidupkannya kembali itu sesuai prosedur apa enggak? Dugaan saya di situ. Tapi yang kedua tadi satu soal tempus, terus kedua soal otoritas dikaitkan dengan konteks politik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga baru perebutan otoritasnya bukan karena ininya, yang punya kewenangan tuh siapa sebenarnya? Apakah dengan Perpres itu kemudian bisa mendelegitimasi undang-undang? Oh, benar juga Pak BW. Tapi itu kan mungkin merekomendasi bunyinya Pak BW. Mungkin merekomendasi. Ya, kalau merekomendasi seperti itu kan sama juga. Emang ESDM punya kewenangan untuk menolak. Kan jadi sekarang kayak kebalik-balik, orang otoritasnya dari SDM. Kalau benar seperti itu, kemudian dia rekomendasikan, jadi pelaksana tugas dong. SDM-nya. Nah itu yang menurut saya jadi soal seperti itu. Terus yang ketiga yang juga menarik untuk dilihat kan gini Mas. Isu tambang ini kan tidak bisa tidak dilepaskan dari kepentingan orang-orang beneficiary. Maupun jaringan beneficiary yang sebagiannya adalah kekuatan oligarki gitu. Nah, ini kan berarti kalau itu diambil, dia akan berhadapan, jadi ada kayak semacam pertarungan nih. Perebutan izin-izin ekstraktif itu Mas. Dan orang-orang itu kan pasti bukan orang-orang kecil Mas. Dan saya menduga Tempo kemudian mendapatkan informasi dari orang-orang yang diambil itu. Dan orang-orang ini kan biasanya orang-orang yang punya akses juga di jaringan macam-macam, dan dia juga bisa menggunakan media-media macam. Jadi ada informasi seperti itu. Nah, itu juga yang menarik untuk dilihat. Memang terlepas dari tadi yang Pak BW katakan ya, ada penggunaan kewenangan kemudian untuk memberhentikan dan menghidupkan kembali perizinan. Tapi kalau kita lihat Pak BW, memang sektor pertambangan ini kan sebetulnya sektor yang seksi Pak BW. Bisa menghasilkan uang banyak. Seksi killers malah Mas. Bahkan begini, kalau kita lihat dalam konteks politik, Pak BW waktu mau jadi pimpinan kan pernah membahas bagaimana sektor pertambangan atau ekstraktif itu menjadi sumber pembiayaan politik hitam, contohnya gitu. Jadi kalau ini masanya dilakukan di akhir-akhir tahun 2023 menjelang pemilu, ini menjadi menarik Pak BW. Apalagi memang bicara terkait dengan orang-orang yang kemudian izinnya dicabut, saya juga pernah dengar itu Pak BW. Saya kemudian ketika Tempo mendalami itu, saya pikir ya memang bagus sekali itu. Apalagi ternyata ada dugaan untuk mencabut itu ada diskriminatif, untuk menghidupkan kembali katanya ada suap, walaupun itu tentunya perlu diklarifikasi dengan lebih jelas. Yang menarik kan gini Mas, PPATK sebelum perlihatan Pilpres ini udah memberi signal. Ada financial green crime yang kemudian masuk tuh. Jadi uang-uang dari kejahatan itu yang diduga masuk di dalam pembiayaan politik itu udah dikemukakan sama dia. Tapi setelah itu kan bukti intelijen itu tidak pernah ditindaklanjuti lebih lanjut, walaupun menurut teman-teman PPATK itu sudah dikasih kepada penegak hukum. Bagian pertama itu yang juga yang menarik. Terus bagian yang kedua, belum lama ini ada salah satu direktur di Kementerian Investasi yang dinonaktifkan. Oh, siapa itu? Ada namanya Mas, nanti kita lacak namanya itu. Saya punya namanya itu, nanti kita lacak. Nah, si direktur ini kalau dilacak ditrace lebih lanjut, dia mantan kepala dinas. Kepala dinas SDM bukan ya? Ya, yang berkaitan dengan energi gitulah ya, berkaitan dengan SDM di Maluku Utara. Dari posisi di kepala dinas terus masuk ke direktur itu bukan orang sembarangan tuh. Saya menduga itu ada kaitannya dengan pasti ada penunjukan terus semacam itu. Saya bisa saja itu bukan penunjukan tapi kemudian bisa ada kata belece, bisa juga memang dia ikut ikut tes macam-macam. Jadi ada banyak kemungkinan di situ. Tapi yang menarik kemudian ketika dia dinonaktifkan dan itu dipersoalkan, kemudian dari pihak kementerian mengatakan, oh itu waktu urusannya dia
dalam periode masa jabatannya sebagai kepala dinas. Kalau itu urusan kepala dinas, kenapa mesti dicopot yang di sini gitu kan? Mestinya kan gak ada kaitannya. Jangan-jangan memang dia sengaja untuk dipotong ininya kan, jalur informasinya seperti itu. Itu bagian yang kedua yang menurut saya menarik untuk dilihat seperti itu. Dan Mas Novel, ini bukan hanya soal tambang. Ada lahan juga, jadi ada isu kelapa sawit juga selain tambang. Betul. Dan ini jadi menarik. Belum lama ini kita 3-4 bulan yang lalu kan ada isu mengenai pemutihan. Yang kelapa sawit itu. Kok sekarang ada pencabutan? Yang di kawasan hutan. Jadi maksud saya kok ada pemutihan atau ada pencabutan? Di mana letak bedanya di situ? Kalau pemutihan kan kita menduga ada ini kan, ada soft gratifikasi di situ kan. Nah, yang ini terutama yang di penerbitannya. Bau sangitnya itu makin besar di situ. Apalagi kalau Mas Novel mau menghubungkan kasus Rempang, kalau masih ingat. Kasus Rempang tuh. Waktu diskusi sama satu teman, Mas, mungkin Mas Novel masih ingat, Faisal Basri. Dia pernah menjelaskan gitu, Mas. Ada beberapa isu tuh yang menarik gitu. Bagian yang pertama katanya, ketika Bang Faisal Basri ketemu dengan Pak Bahlil pertama kali. Terus dijelaskan oleh Mas Faisal bahwa ada cukup banyak potensi-potensi fraud di dalam perizinan pertambangan macam-macam. Dia mengatakan begini, ini informasinya penting, saya akan sampaikan langsung ke Pak Presiden sehingga Pak Presiden tidak hanya mendapatkan informasi dari Pak Luhut. Nah, saya menangkap kesan dengan penjelasan itu. Saya menangkap kesan bahwa kalau betul terjadi, rupanya dari satu sisi mungkin baik memberikan balance information, tapi dari sisi yang lain bisa kita lihat ada kompetisi nih, Bos. Siapa yang punya dapat akses di situ. Itu ada isu-isu kayak gitu juga. Nah, itu juga menarik untuk ini pasti saya akan sampaikan ke Pak Presiden. Seperti itu. Dan yang lebih penting lagi sekarang teman-teman di ESDM juga merasa bahwa itu apa betul itu otoritasnya dari Kementerian Investasi. Iya. Memang betul yang Pak BW katakan tadi. Ketika Kementerian Teknis itu memberikan perizinan ataupun mencabut izin, tentunya kan dengan due diligence yang jeli, yang cermat, karena ada kepentingan negara di sana. Jangan sampai kemudian perizinan itu diberikan justru malah tidak justru malah merusak lingkungan, berdampak lain-lain. Tapi kemudian ketika dilakukan dengan sepihak oleh satu satuan tugas, ini potensi terjadinya permasalahan banyak sekali nih Pak BW. Jadi kan gini, Mas, urusan yang begitu sistemik dan terstruktur itu diselesaikan oleh satuan tugas, tapi kemudian satuan tugas itu tidak terkoordinasi dalam. Jadi kayak nunjuk orang aja gitu, Mas. Bukan orang yang ini misalnya ada A, B, C, D. Terus terkoordinasi gitu. Pertanyaannya apakah satuan tugas yang memberi ruang dan kelulusan yang luar biasa sekali nggak terabas dan tidak mengkoordinasi ini? Kalau tidak begitu, berarti ada afiliasi favoritism. Dan jangan-jangan kalau pakai analisisnya Mas EF yang disebut dengan isu Jokowisme, ini jangan-jangan seperti itu. Jadi yang ditunjuk adalah orang-orang yang sangat dekat dan bisa mengamankan kepentingan-kepentingan Bapak Presiden. Jadi kalau pakai argumen itu bagian yang pertama yang sangat menarik itu. Bagian yang kedua yang juga sangat menarik, Mas. Hari ini keresahan itu juga sudah mulai muncul di DPR. Emang sudah dibahas di DPR? Paling tidak ada anggota DPR yang sudah mengagendakan untuk memanggil. Menarik nih. Manggil Pak Bahlil itu untuk ditanya soal-soal kayak gitu. Dan ini menjadi menarik untuk. Dan yang ketiga yang juga menarik, KPK itu juga sudah mengagendakan untuk memanggil Pak Bahlil untuk mengklarifikasi. Berarti penyelidikan ya, karena masih klarifikasi jadi penyelidikan. Jadi informasi ini sudah ke penegak hukum dan sudah ke DPR. Nah, ini menarik untuk diamati lebih lanjut. Jadi artinya apa yang ditulis di majalah Tempo itu, Mas, bukan kaleng-kaleng gitu. Apalagi udah dibahas di nilai. Nah, sekarang yang kemudian Pak Bahlil bukan tidak melakukan counter respon, Mas. Dia sudah mengadukan majalah Tempo ke Dewan Pers. Karena mengatakan bahwa informasi yang disampaikan Tempo itu tidak terverifikasi dan bisa menimbulkan dugaan fitnah macam-macam kayak gitu. Kalau dari pengalaman saya, Pak, saya melihat berita-berita yang di Tempo itu dilakukan investigasinya dengan baik sekali gitu. Ini menarik sekali ya, karena banyak kasus ketika kemudian diungkap, kasus-kasus besar gitu, dibahas di investigasi di Tempo. Ketika saya waktu jadi penyelidik, saya memverifikasi dalam konteks penegakan hukum,
itu rata-rata terkonfirmasi benar gitu. Dan Ini yang menarik. kalau saya disuruh, lu percaya yang mana? Investigasi jurnalisme itu atau Pak Bahlil, saya dengan cepat ingin mengatakan investigasi jurnalisme itu. Iya. Sebenarnya kan kalau itu tidak benar, nggak usah ke Dewan Pers, sebut aja langsung dengan hak jawabnya kepada Tempo. Ini nggak benar. Iya. Dia bisa menggunakan hak jawabnya. Ini nggak benar, Oke. nggak benar. Tempo ini yang Iya, benar iya. adalah ini gitu loh. Iya, Jadi iya. kita bisa ngelihat dari pola responnya gitu, Mas. Oh, oke. Ya, menarik sekali itu, Pak BW. Saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Contohnya ketika kita bicara terkait dengan tadi Perpres nomor 70. Itu kan dibuat di bulan Oktober 2023. Sementara kita tahu masa bakti Pak Presiden kan tinggal setahun ya, dari 2023 akhir itu Oktober. Dengan adanya pengalokasian investasi, ini agak menarik nih. Di penghujung biasanya jarang itu bikin investasi. Yang kedua, karena Pak BW ngajarin saya ngomongin soal politik, sehingga saya mulai berpikir nih Pak BW. Bisa nggak itu kemudian dipakai untuk tanda kutip mengancam orang-orang pengusaha tambang untuk kemudian menjadi dalam kutip ancaman baru buat mereka ketika mereka kemudian tidak berpihak atau tidak mengikuti arahan dan lain-lain, itu bisa kemudian dicabut izinnya kalau pola-pola yang seperti ini. Ini kan bisa menjadi ya peluang-peluang itu semuanya bisa terjadi gitu Pak BW. Pertama gini, korupsi itu kan bisa merambah ke berbagai sektor. Makanya sekarang ada yang disebut dengan democratic corruption. Ada juga political corruption sebenarnya. Di mana ada dimensi kepentingan politik yang kuat di situ. Itu jadi political corruption membuka ruang terjadinya transaksi-transaksi politik yang menjadi dasar untuk memberikan tekanan dan imbalan. Nah, itu bagian pertama itu dulu tuh. Definisi operasional. Terus yang kedua yang mesti dilihat bahwa kita tahu di dalam setiap pemberian izin itu ada sebagian besar yang memang belum bisa dieksekusi. Karena tadinya dia juga mendapatkan izin itu bukan karena dia punya kompetensi, tapi karena dia punya akses dan jaringan. Jadi dari situ juga pembagiannya sangat mungkin politis gitu. Bisa kejadian kayak gitu kan pemberiannya itu, sehingga kemudian itu tidak dilaksanakan secara baik juga. Nah, terus yang juga Mas Novel harus tahu, kadang-kadang dengan adanya otoritas untuk menghidupkan izin, dia juga bisa melakukan bargain. Udah, gua akan kasih kalau lo begini. Jadi imbalan tuh. Jadi kombinasi antara tekanan dan imbalan itu masuk di dalam proses pemberian dan pencabutan izin itu. Gitu Mas. Nah, yang paling menarik adalah periodenya tadi. Nah, menurut saya Mas kalau Satgas itu dibentuk di ujung-ujung masa jabatan, itu kan bukan berarti ada masalah besar di situ. Cuman apakah masih ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan? Bisa juga jadian kayak gitu kan. Nah, kalau itu yang terjadi itu sangat mengerikan sekali. Karena kalau di majalah Tempo tuh jelas Mas disebutin tuh, disebutin bahwa ada orang-orang yang kalau lo nggak mau lo mesti sumbang. Atau ada orang-orang nggak sumbang tapi kasih gua shareholder di situ. Ada informasi-informasi seperti itu. Makanya apa yang dilakukan oleh KPK harusnya mesti segera, dan apa yang dilakukan oleh DPR harus segera juga. Ini menarik sekali Pak BW. Apalagi kalau nggak salah investigasi majalah Tempo itu juga menyampaikan bahwa ada beberapa izin tambang, apakah punya Pak Bahlil atau punya pihak terafiliasi dengan yang bersangkutan, itu yang juga belum dimanfaatkan, tidak dicabut gitu. Ini kan menjadi hal yang menarik ini. Jadi untuk meneliti dengan lebih jeli dan mencermati adanya praktek korupsi di perbuatan-perbuatan ini menjadi penting sekali untuk segera dilakukan tuh Pak. Yang bagian pertama gini Mas, kalau seorang menteri yang punya izin, sementara dia mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan izin, satu dia harus disclaimer. Betul. Ketika dia tidak disclaimer, itu potensial conflict of interest-nya ada di situ. Nah, pertanyaannya itu dilakukan nggak? Sejauh pengamatan saya itu tidak dilakukan atau belum dilakukan. Kalau itu terjadi, artinya potensi konflik of interest-nya tinggi. Mungkin disclaimer tapi disampaikan di staffnya langsung. Nggak boleh ya? Maksudnya disclaimer sama staff. Iya. Itu kan otoritas publik. Iya. Jadi yang mesti diperiksa itu. Jadi KPK udah bisa mulai di situ sebenarnya kan. Disclaimer. Betul. Kok kita ngajarin Pak Bahlil untuk disclaimer ya?
tapi nanti ketahuan kalau dia backdated ya, kalau dia mulai bohong itu akan diperiksa lebih lanjut. Pertama soal disclaimer itu. Terus bagian yang kedua kita bisa lihat sejarah tambangnya dia, izinnya dikasih kapan? Siapa aja yang ada di situ dan sejauh mana kemudian izin itu Ya, kalau kemudian izinnya sampai sekarang juga pegang otoritas, pegang paper, belum pernah dieksekusi. Terus dia tidak menjelaskan standar operating procedure untuk melakukan due diligence, maka kemudian kita tanya, kok lo nggak lakukan due diligence terhadap diri lo? Nah itu juga jadi soal. Jadi bagian kedua menurut saya yang paling menarik untuk dilihat itu. Terus bagian yang ketiga yang juga menarik itu Mas, ketika orang dinyatakan mudah-mudahan pakai prosedur due diligence ya, dinyatakan orang ini izinnya harus dicabut, harus ada pemberitahuan Mas. Betul. Jadi governance-nya tuh harus ada, jangan tiba-tiba dicabut. Emangnya kan nggak bisa begitu. Harus ada peringatan, harus ada, paling tidak tuh harus ada klarifikasi. Nah pertanyaannya, do process of law-nya yang seperti itu terjadi nggak? Kalau itu tidak terjadi, itu artinya tidak governance. Dan kalau tidak governance, ya korupsinya ada di situ. Sewenang-wenang jadinya Pak BW ya. Dan menarik sekali, mestinya Pak BW untuk mendalami ini nggak terlalu sulit harusnya. Kenapa? Karena ini melibatkan banyak pihak. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pemberitaan Tempo yang sekali lagi tadi saya katakan, itu diduga yang dicabut jumlahnya banyak sekali. Artinya yang tahu banyak. Dan kemudian orang-orang di sekitarnya pastinya akan bisa melihat kira-kira siapa yang orang-orang menjadi key person lah gitu ya. Dari situ kemudian bisa diteliti mestinya untuk melihat mana yang menjadi permasalahan dan apakah ada praktek korupsi di situ. Kalau saya usul Mas Novel, bagaimana kalau podcast kita berdua itu menerima informasi dan pengaduan. Kalau ada yang menarik sekali Pak BW. Jadi nanti Mas Novel harus umumkan gitu ya. Nanti kita bantu analisis Pak BW. Kalau ada yang mau menginformasikan kita terima. Dan kalau perlu, kalau kronologinya lengkap kita bahas. Dan kita juga bisa minta pihak-pihak lain yang mau bersaksi melalui channel ini, channel Mas Novel maupun channel saya, nanti kita bedah gitu. Kita akan datengin ahli juga. Dan mantan-mantan orang-orang KPK yang punya kemampuan di bidang itu kan untuk mencoba mengulik itu. Ini harus menjadi public discourse, tidak hanya oleh KPK dan DPR saja. Kita akan jadikan channelnya Mas Novel ini satu channel investigasi juga, tapi informasinya dikasih gitu loh. Mungkin menjadi menarik itu Mas. Menarik Pak BW, itu keren sekali ya. Dan sekaligus kita juga mengajak bahwa siapapun kita yang mengetahui adanya fakta-fakta korupsi atau ada perlakuan yang dilakukan dengan sewenang-wenang atau tindakan-tindakan yang koruptif lainnya, jangan takut untuk melapor atau kemudian paling tidak mempersiapkan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar di saat yang tepat bisa memberikan laporan yang lengkap gitu Pak BW ya. Dan kita bisa menjadi salah satu channel yang mencoba mengakomodasi kalau ada laporan-laporan itu, membahasnya bersama-sama dan menjadikannya ruang terang di tengah kegelapan yang menarik sekali nih. Nanti barangkali apabila ada yang berminat untuk memberikan informasi, untuk memberikan data-data, kita dengan senang hati untuk melakukan pendalaman dan semoga bisa membantu untuk bersama-sama melawan apabila ada praktek-praktek korupsi terkait dengan hal-hal caranya seperti Mas, ini. Caranya gimana Mas? Caranya mungkin bisa dengan memulai menyampaikan melalui DM di channel-channel baik di YouTube maupun di Instagram. Nanti setelah itu kita akan berkomunikasi dengan lebih lengkap dan tentunya melalui jalur-jalur yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara aman. Begitu Pak BW. Baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.